Kita bacakan pertanyaannya setelah salam. Apa hukumnya orang yang sudah mengetahui dalil tentang isbal? Jadi bapak ibu yang belum tahu masalah isbal, bagi laki-laki menutup mata kakinya dengan pakaian yang diulurkan dari atas, tapi dia tidak mau menjalankannya dikarenakan dia berkeyakinan bahwa jika tidak sombong tidak apa-apa. Apakah isbal itu termasuk masalah furu'iyah? Jadi seperti saya bahasakan tadi teman-teman sekalian, kita harus kembali kepada para ulama. Ulama-ulama ini dimulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, semua kita kembali ke mereka. Hadis-hadis Nabi SAW seperti masalah isbal, masalah memelihara jenggot, itu memang sudah lama, dari dulu zaman Nabi SAW sudah dipraktekkan, sudah diterapkan oleh para ulama. Tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Mereka tidak berselisih tentang masalah memelihara jenggot, orang tidak isbal. Adanya sekarang orang-orang yang bilang, oh kalau tidak isbal itu yang penting tidak sombong, ijtihad dari mereka. Ini bukan pendapat ulama di sini, bukan pendapat ulama. Jadi kita harus paham, pendapat ulama adalah kembali kepada ulama-ulama yang dulu, zaman dulu memang, bukan sekarang. Sekarang ini kalau ada di antara mereka yang bertolak belakang dengan pendapat ulama dulu yang lebih dekat dengan zaman Nabi SAW, maka dilihat dalil. Kalau dalilnya lebih kuat silahkan diikuti. Tapi kalau dalilnya sama saja atau bahkan tidak ada dalil, hanya omong saja begitu, maka tentu saja pendapat ulama yang punya dalil yang didahulukan gitu. Khusus masalah isbal, saya tidak pernah menemukan ada satu pun perselisihan di antara sahabat, tabi'in tentang masalah isbal itu dibagi dua. Ada isbal, hadis yang menjelaskan tentang isbal karena sombong. Ada memang hadis yang menjelaskan tentang isbal bukan karena sombong. Dua-duanya ada. Dua-duanya hadis sahih. Yang pertama, Nabi SAW siapa yang menurunkan pakaiannya bagi laki-laki menutupi mata kakinya dari atas ke bawah, bukan kaos kaki kayak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, celana, baju, sarung. Siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kakinya? Jangan tambah lagi pertanyaan, cukup dulu. Bisa saja pertanyaan antum terulang nih, jangan buru-buru. Siapa yang menarik pakaiannya dari atas ke bawah, khusus laki-laki, karena sombong, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Pada hari kiamat. Ini ada riwayat. Riwayat yang lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu mendengar ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau sholat mata kakinya tertutup batal sholatnya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat karena badan saya kecil, maka seringkali sarung saya melorot sehingga menutupi mata kaki saya. Apakah saya termasuk dalam ancaman itu? Sholatnya tidak sah. Maka kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di dalam itu. Kau tidak termasuk di dalam itu. Banyak orang salah paham nih. Dia narik hadis Abu Bakar ini tentang masalah melorotnya pakaian beliau, gitu kan? Maka yang kata Nabi SAW, kau tidak melakukannya, kau tidak seperti itu, atau kau tidak seperti orang yang sombong. Berarti di sini yang penting tidak sombong, tidak apa-apa. Fahami, Abu Bakar melorot pakaiannya, gitu kan? Bahkan dalam hadis dikatakan illa an ata'ahadahu, sampai saya menahannya baru dia tidak melorot. Artinya memang melorot betul, bukan dibuat-buat gitu. Bagaimana bisa anda tarik hadis ini kepada bolehnya yang penting tidak sombong? Karena jelas-jelas dalil. Ada hadis yang lain, isbal yang kedua, itu tadi kalau sengaja dengan ada kesombongan. Kalau orang tidak sengaja bukan karena sombong, sabda Nabi SAW, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, kemudian Allah juga tidak mensucikan, tidak membantu mereka di timbangan amal hari kiamat. Orang yang bersumpah dengan dusta agar barangnya laku, orang yang musbil, yang menutup mata kakinya, dan orang yang mannan, nyebut-nyebut kebaikannya. Jadi hadisnya jelas gitu. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini sebenarnya. Saya melihat orang-orang yang sekarang ini mengatakan, yang penting tidak sombong, gak apa-apa. Mereka tidak punya rujukan ulama. Tidak ada rujukan alim ulama dari sahabat, dari tabi'in, generasi-generasi awal.
Mereka berijtihad melihat hadis, kemudian mereka berusaha menyampaikan. Sementara tingkat ijtihad itu upaya untuk mengeluarkan sebuah hukum. Ini ada kelasnya nih. Ada ulama mengatakan yang sampai pada tingkat ijtihad adalah seorang alim ulama yang memang sudah mempelajari secara global dalil berhubungan dengan masalah sub-bahasan yang sedang dibahas. Misal masalah batalnya wudu, sampai detail dia datangkan semua dalilnya, kemudian dia berijtihad mengambil sebuah kesimpulan setelah mendalami itu. Dan itu seorang alim ulama. Bukan umumnya kita, kalau kita ini baca buku saja kemudian ambil kesimpulan otodidak, itu berbahaya sekali. Seperti saya bahasakan tadi, banyaknya penafsiran-penafsiran yang salah sekarang dari pemahaman hadis, pemahaman ayat, sampai ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj tidak ada, Dajjal itu tidak ada, cuma istilah semua yang mata satu, sampai ditafsirkan jauh. TV sekarang seperti mata satu, HP seperti mata satu, ini kemana-mana ini. Padahal Nabi SAW menjelaskan, Dajjal akan keluar, dijelaskan oleh Nabi SAW, dari wilayah Khurasan, dari wilayah Iran, jelas, manusia. Dia akan berjalan, mata kanannya rusak, mengaku Tuhan, mata kirinya rusak, dia mengaku Tuhan dan seterusnya. Jadi akhirnya dia berijtihad, dia bukan ahlinya, tidak kembali kepada pendapat ulama, sahabat dan tabi'in, jadi kacau semuanya. Makanya ulama-ulama kita sekarang mengatakan, orang kalau mau selamat dalam memahami agama ini harus kembali kepada pemahaman generasi awal Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian ya, mereka baru berijtihad kalau memang ada beberapa jenis hukum setelah menarik dari mereka ini ternyata ada, seperti saya kasih contoh bayi tabung lah, kasus-kasus yang terbaru sekarang gitu kan. Kemudian mereka berijtihad, mereka berusaha setelah menyimpulkan pendapat sahabat ini boleh. Tapi kalau dia ngarang dari sekarang menganggap seperti ada fikih baru dalam Islam, ini ngawur ini. Gimana caranya ada fikih baru? Ini bukan agama baru ini. Ini agama sudah sempurna dari zaman sahabat, dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kita cuma turun temurun, ya. Jangan dibumbu-bumbuhin, jangan ditambah-tambah, jangan dialih-alihkan. Nanti akhirnya Islam tidak murni lagi sampai kepada generasi kita, kan gitu. Makanya orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama terdahulu, dan mereka juga sekarang sudah sampai pada tingkat ulama, pasti mereka tetap komitmen mempertahankan. Apalagi, maaf tadi pertanyaan berhubungan dengan masalah isbal, hadisnya ancamannya kuat sekali nih, gitu kan? Bagaimana anda bisa menganggap remeh masalah ini? Mestinya kan harus, kalau kita belum bisa melakukannya, belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah menyalahkan, apalagi sampai menolak atau mentakwilkan maknanya. Karena hadis yang nas itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sudah jelas, nggak boleh lagi ditakwilkan, tidak ada penamaan, tidak ada interpretasinya, nggak butuh ditafsirkan, karena jelas. Yang butuh ditafsirkan, yang butuh dicari maknanya, pemahamannya itu kalau memang masih samar gitu kan. Kalau sudah jelas tidak butuh semua ini.